Kembali di News Malam, pemirsa, seorang pekerja seks komersial mengamuk saat terjaring razia pekat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PSK tersebut menolak dibawa ke kantor Satpol PP. Inilah reaksi PSK saat terjaring razia pekat yang digelar Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wanita Parubaya ini menolak dibawa ke kantor Satpol PP Cibinong. Sementara puluhan PSK lain diamankan petugas untuk kemudian didata dan diberi sanksi. Razia penyakit masyarakat ini sengaja digelar untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Petugas menyisir tempat hiburan malam serta hotel melati di kawasan Cibinong dan Kemang, Kabupaten Bogor. Kita di wilayah Cibinong mendapatkan 13 yang dia di posisi micet di salah satu hotel, dan yang di wilayah Kemang itu kita mendapatkan 16 itu di kafe yang memang lokasi tersebut tempat prostitusi. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, 500 pekerja seni dan budaya menerima vaksinasi COVID-19 hari ini. Komedian Cak Lontong, musisi Bim Bim Slank, serta aktor Dikola Saputra turut menjadi peserta vaksinasi. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi bagi para seniman dan budayawan yang digelar di Galeri Nasional Jakarta Pusat. Vaksin diberikan kepada pekerja ekonomi kreatif seperti pelaku film, pelawak, musisi, dan aktor. Presiden berharap pemberian vaksin bagi pekerja seni dapat membangkitkan industri kreatif di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengakui pemerintah semakin kesulitan mengejar target vaksinasi di bulan April ini. Angka vaksinasi saat ini hanya bisa mencapai 250 hingga 300 ribu suntikan per hari akibat pasokan vaksin yang terhambat. 100.000 ya di dua minggu yang lalu, tapi kemudian karena memang ada gangguan suplai dari India sehingga akhirnya kita turunkan kembali. Dan pas sekarang bulan puasa ini saya lihat angkanya per harinya antara 250 sampai 300.000. Nah, buat teman-teman yang ingin terupdate, kita 2 minggu yang lalu kita tembus 10 juta dosis suntikan, tapi kemarin saya lihat sudah 16,5 juta dosis. Jadi dalam 1,5 minggu, hampir 2 minggu kita sudah bisa naik. Sementara itu, pemirsa, Tentara Nasional Indonesia mengatakan program vaksin Nusantara bukan inisiatif TNI. Namun TNI menyatakan mendukung inovasi vaksinasi dengan beberapa syarat dan legal standing yang berlaku. Hal tersebut disampaikan terkait vaksinasi Nusantara yang digelar di RSPAD Gatot Subroto kepada sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh politik beberapa waktu lalu. Kapuspen TNI Maijen TNI Ahmad Riyad menyatakan program vaksinasi Nusantara bukan program yang diinisiasi TNI. Namun TNI akan tetap membantu program pemerintah dalam penanggulangan pencegahan COVID-19 dengan segala inovasi program vaksinasi asalkan sudah masuk tahap uji klinis dan sudah mendapatkan izin untuk diedarkan. Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ustadz Zaki Mirza tiba-tiba pingsan saat memberikan ceramah di Pekanbaru Riau. Zaki Mirza kemudian dilarikan ke rumah sakit.
Detik-detik pingsannya Ustadz Zaki Mirza terekam kamera. Zaki Mirza tiba-tiba ambruk di depan jemaahnya saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Pekanbaru Riau. Para jemaah yang hadir kemudian memberikan pertolongan pertama kepada Zaki Mirza sebelum dibawa ke rumah sakit. Dalam akun media sosial miliknya, Ustadz Zaki Mirza terlihat terbaring lemah di rumah sakit dan tangannya dipasang selang infus. Perwakilan Ustadz Zaki Mirza kemudian memberi keterangan, Zaki Mirza alami kelelahan. Namun kini kondisinya sudah membaik dan sedang ditangani intensif oleh tim dokter. Kabar pingsannya Ustadz Zaki Mirza menjadi viral. Masyarakat mendoakan kesembuhan Zaki Mirza dan berharap bisa kembali berdakwah.